Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Baiklah para ikhwan, jamaah, dan juga kepada sahabat muslim Biker Indonesia Chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan majelis kita yang ke-21. Ya, kita akan melanjutkan majelis kita yang ke-21. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-13. Pada hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-12, kita telah membacakan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat kebaikan dan keburukan dengan jelas. Maksudnya apa? Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Maka barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian mereka tidak jadi untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat satu kebaikan yang sempurna bagi mereka. Dan barang siapa yang melakukannya, maka akan Allah balas sebanyak 10 sampai 700 kali lipat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan lalu tidak jadi, maka dia akan ditulis satu kebaikan, dan apabila dia melakukannya maka akan ditulis satu keburukan. Ini adalah menunjukkan tentang kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya dan keutamaan orang yang berniat melakukan sesuatu amalan karena Allah dan meninggalkan sesuatu amalan dan meninggalkan sesuatu perbuatan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kepada jamaah rahimani rahimakumullah, kita bacakan qala musannif, berkata penulis buku ini, yakni siapa? Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini adalah hadis yang terakhir dari bab ikhlas. Maka tidak kita bacakan semua Arabnya, nanti sebagian kita baca dan sebagian tidak, karena biar waktunya cukup. Biar pada halaqah atau majelis yang ke-22 kita masuk kepada bab tentang taubat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhuma. Jadi qala musannif rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dari Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Siapa dia? Abdullah. Siapa Abdullah ini? Abdullah bin Umar. Umar siapa ini? Umar bin Khattab. Jadi meriwayatkan hadis ini siapa? Anaknya Umar bin Khattab, namanya adalah Abdullah. Nama kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman. Qala, dia berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Umar atau Abu Abdurrahman. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul,
Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi menyebutkan ada tiga golongan. Maksudnya ada 3 orang. Ya. Yang mana 3 orang ini mimman kana qablakum hatta awahumul, yang mana ketiga orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang datang sebelum kalian. Jadi 3 orang ini adalah mereka yang hidup sebelum para sahabat. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan perjalanan. Dan akhirnya sampailah mereka kepada ila gharin fadakhaluh. Sampailah mereka kepada sebuah gua. Ya, mereka ceritanya berangkat pergi satu tujuan yang hendak mereka tuju. Lalu di tengah perjalanan tersebut mereka terpaksa untuk masuk ke dalam gua. Fanhadarat fahratun minal jabali fasaddat alaihim al-ghara. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ketika mereka di dalam gua tersebut, ya, ketika mereka sudah masuk ke dalam gua tersebut, apa yang terjadi? Tiba-tiba jatuhlah batu yang besar, Di mana batu yang besar tersebut jatuh dari gunung, lalu menutupi pintu gua tersebut. Ya. Lalu menutup gua tersebut. Jadi ikhwan? Jadi mereka tertutup. Dari batu yang besar. Antum bayangkan. Kalau misalkan seandainya kita di posisi seperti mereka, ya maka mungkin menangis, ya enggak? Antum bayangkan, masuk dalam gua lalu ditutup dengan pintu tertutup oleh batu yang besar. Sedangkan batu ini dari mana? Jatuhnya dari gunung. Sehingga tak bisa keluar. Maka konsekuensinya kalau tak bisa keluar akan mati. Kenapa? Karena tidak ada perbekalan. Sedangkan kita perlu makan dan minum. Maka mereka akan mati secara perlahan. Ya, maka ketika pintu gua tersebut tertutup dengan batu yang besar, faqalu, maka salah satu di antara ketiga orang ini mempunyai ide. Apa kata mereka? Salah satu di antaranya, innahu la yunjikum minas sahrati illa an tada'ullaha ta'ala. Apa kata salah satu di antara ketiga orang tersebut? Dia mengatakan, sesungguhnya katanya, tidak akan bisa yang menyelamatkan kalian kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian sebutkan amal-amal soleh yang telah kalian lakukan. Jadi orang tersebut memberikan saran kepada kawan-kawannya yang lain bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka ketika mereka tertutup di dalam gua kecuali kecuali Allah Jalla wa Ala. Allah lah yang akan bisa menyelamatkan kita. Allah lah yang akan bisa membantu kita ketika kita ditimpa dalam kesulitan, di dalam kesusahan. Allah Jalla wa Ala. Maka berdoalah kalian kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang kalian minta kepada Allah, yang kalian ucapkan, yang kalian peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan amal-amal soleh kalian, maka mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menerima doa-doa kalian dan Allah menyelamatkan kalian. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Maka ketika salah satu di antara ketiga orang ini mendengarkan saran daripada temannya ini,
Qala rajulun minhum, maka kata Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaihi, berkatalah salah seorang di antara mereka, apa doanya? Allahumma kana li abwabi syaikhani kabirani. Ya Allah, ya Allah, saya mempunyai dua orang tua yang sudah tua ya Allah, serta lanjut usia. Wa kuntu, dan sedangkan aku ya Allah, la aghbiqu qablaha hama ahlan wala malan, sedangkan aku ya Allah sesungguhnya aku tak pernah dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun kecuali kepada keduanya. Maksudnya apa? Orang ini dia memiliki kedua orang tua yang sudah tua. Lalu apa? Kebiasaannya adalah memberikan minum kepada kedua orang tuanya tersebut. Sedangkan dia tidak pernah memberikan minum sebelum kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan dia tak pernah memberikan air minum tersebut kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, kalau seandainya dia belum berikan kepada kedua orang tuanya tersebut. Nah, kurang lebih demikian, ikhwan. Kemudian kata beliau bahwasanya satu hari ya Allah, kemudian satu hari ya Allah, satu hari, yakni apa? Aku mencari kayu yang sangat jauh, mencari kayu yang sangat jauh ya Rabb. Kemudian ketika itu aku mencari makanan untuk binatang hewan ternakku. Maka aku berangkat, aku keluar dari rumahku. Maka dalam waktu yang jauh, maka akhirnya aku kembali ke rumahku. Dan aku jumpai, ternyata kedua orang tuaku sedang tidur ya Allah, sedang tidur. Maka aku pun selanjutnya mengambilkan air susu dan aku peras, dan aku datang menemui kedua orang tuaku. Ternyata mereka berdua sedang tidur. Sehingga aku enggan untuk membangunkannya. Aku enggan untuk membangunkannya. Maksudnya apa? Dia tak mau untuk membangunkannya. Kenapa? Dikhawatirkan mengganggu daripada kedua orang tuaku tersebut. Maka ya Rabb, aku pun berdiri, ya menunggu lama di samping kedua orang tuaku yang sedang pulas di dalam tidurnya. Maka aku pun berdiri sambil memegang air susu tersebut, dan aku berikan kapan? Ketika keduanya telah bangun. Maka beliau mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhika fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra. Maka dia mengatakan, ya Allah Jalla wa Ala, ya Rabb, kalaulah seandainya apa yang aku lakukan ini ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, ya Allah, kalaulah seandainya yang aku kerjakan ini, yang aku kerjakan yang menunggu orang tuanya, yang orang tuanya sedang tidur, lalu diberikan ketika orang tuanya sudah bangun tidur, kalau seandainya ini yang aku lakukan semata-mata karenamu ya Allah, dan mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, maka lapangkanlah urusanku. Maksudnya apa? Bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Itu doanya. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka akhirnya pintu gua tersebut pun apa? Tergeser. Akan tetapi apa? Belum bisa membuat mereka keluar. Kemudian qala al-akhar, kemudian berkata orang yang kedua. Beliau mengatakan, Allahumma inni kanat liya ibnatu ammi. Nah, ini beda lagi. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki anak keponakan, yakni anak wanita daripada saudaraku. Kanat ahabban nasi ilayya. Ya ini apa? Bahwasanya manusia itu amat mencintainya. Maksudnya apa? Dia adalah memiliki sepupu yang amat cantik. Ya apa? Memiliki keponakan yang amat cantik.
Maka dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha, sesungguhnya aku sangat mencintainya ya Allah. Aku sangat mencintainya ya Allah, sebagaimana yuhibbu rijalun nisa, sebagaimana kecintaan seorang lelaki kepada wanita. Kemudian satu hari ya Allah, dia datang kepadaku. Ya, maka dia meminta bantuan kepadaku, maka aku bantu, tapi dengan syarat. Aku akan memberikan bantuan kepada dia dengan sebanyak 120 dinar, tapi dengan syarat aku bisa menidurinya ya Allah. Apa bisa berzina? Maka saudariku tersebut mensetujuinya. Maksudnya apa? Mau dengan tawaranku tersebut. Maka kata pemuda tadi, maka tibalah satu saatnya ketika aku dengan wanita tersebut, dengan sepupuku tersebut berduaan. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, subhanallah ya ikhwan, maka ketika aku berada di antara dua kakinya, berarti apa ikhwan? Sudah ancang-ancang, sudah siap berzina. Bayangkan, sudah siap berzina, ada wanita yang bukan muhrimnya di depannya, tidak ada yang menghalangi dia dengan wanita tersebut. Maka berkatalah wanita tersebut, ittaqillah, ittaqillah, wahai saudaraku, takutlah engkau kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqihi. Maka kata wanita tersebut, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau membuka cincin. Cincin maksudnya di sini adalah kemaluan. Jangan engkau masukkan ya cincin tersebut kecuali dengan hak. Maksudnya apa? Kecuali dengan kebenaran. Maksudnya apa? Dengan jalan yang benar. Fansaraftu anha wa hiya habun nasi ilayya wa taraktu dhahaba alladhi a'tatuha. Subhanallah. Maka kata lelaki tersebut, ketika saudarinya mengingatkan dia tentang takut kepada Allah Jalla wa'ala dan memberikan nasihat kepada dia, jangan membuka cincin tersebut kecuali dengan jalan yang benar, maksudnya dengan menikah. Maka kata lelaki tersebut, maka aku pun meninggalkannya. Aku pun meninggalkannya ya Allah, sedangkan dia adalah orang yang amat begitu aku cintai. Bayangkan ya ikhwan, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, akan tetapi dengan cara yang salah, berduaan. Yang mana laki-laki tersebut apa? Sudah berada di antara kedua kaki wanita tersebut, berarti sudah siap semuanya. Akan tetapi wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, dan jangan membuka cincin ini kecuali dengan yang benar. Maka apa dia bilang? Maka aku tinggalkan ya Allah, padahal aku begitu cinta kepada wanita tersebut. Wa taraktu dhahaba alladhi a'tatuha. Ya, maka aku pun meninggalkan wanita tersebut, dan aku meninggalkan uang tersebut, dan aku berikan kepada wanita tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fajruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, kalaulah seandainya apa yang aku lakukan ini karenamu ya Allah, yakni apa? Karena keikhlasan, maka ya Allah, ya hilangkan kesusahan kami. Hilangkan ya Allah, lapangkan kesukaran yang sedang kami hadapi ya Allah. Maka batu besar tersebut pun ikhwan, ia bergeser. Kemudian satu lagi, dan ini agak telat ya ikhwan. Nah, maka satu lagi. Maka yang ketiga, waqala salith. Ya, yang ketiga adalah mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki karyawan ya Allah. Yang mana satu ketika karyawanku tersebut mereka pergi, dia pergi meninggalkan uang yang seharusnya adalah jatah untuk dia, maksudnya apa? Haknya. Maka ketika dia pergi, maka aku pun mengolah uangnya tersebut, aku belikan hewan ternak, ya lalu aku olah, dan akhirnya apa?
ya uang tersebut menjadi binatang, maksudnya menjadi hewan ternak yang banyak berupa onta, sapi, kambing, ya dan yang semisalnya. Dan akhirnya apa? Banyak. Ketika sudah banyak tersebut, datanglah dia, ya Allah, dia memintakan upahnya yang dulu tidak diambilnya. Maka aku katakan bahwasanya upahmu adalah sebagaimana yang telah engkau lihat, yakni menjadi ya hewan ternak yang begitu banyak. Maka dia mengatakan bahwasanya ya ini adalah hakmu semuanya, maka silakan ambil. Ya bayangkan ya, dia sudah berletih-letih memelihara, dia sudah berletih-letih yakni mengurus dan yang semisalnya. Ketika sudah menjadi banyak, maka datang orang pemiliknya, maka diberikan. Ya maka padahal mudah saja baginya tinggal mengganti uangnya saja. Akan tetapi ketika di awal dia membeli hewan ternak tersebut dengan uang daripada karyawannya tersebut, maka dia mengetahui bahwasanya di sana tidak ada haknya. Maka ya diberikan. Maka dengan senangnya orang tersebut mengambil semuanya, tidak disisakan satupun. Maka dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fadruj 'anna ma nufihi. Ya Allah, kalaulah seandainya apa yang aku lakukan ini mengharapkan wajahmu ya Allah, maka hilangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi. Maka ikhwan rahimana rahimakumullah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah Allah Jalla wa'ala menolong mereka, dan akhirnya batu yang besar tersebut pun dapat bergeser dengan sendirinya, dan mereka pun keluar daripada kesulitan tersebut. Subhanallah. Maka ikhwan rahimana rahimakumullah, ini dapat kami sampaikan. Ya, maka sedikit kita tambahkan pelajaran penting daripada kisah yang banyak memberikan pelajaran kepada kita adalah yang pertama, kita dianjurkan kalau kita dalam kesulitan berdoa kepada Allah. Bukankah Allah Jalla wa'ala menyebutkan wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita di dalam berdoa boleh kita menyebutkan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seseorang itu tak tahu ketika dia beramal ikhlas ataukah tidak. Sebagaimana ketiga orang ini, ya enggak? Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan ini ikhlas, semata-mata mengharapkan wajahmu ya Allah, mereka tidak tahu. Ya maka berdasarkan dengan hadis yang mulia ini, kita tidak boleh memvonis saudara kita mengatakan ente tak ikhlas, anti tak ikhlas. Kenapa? Karena keikhlasan tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala, dan bahkan dirinya tidak tahu apakah dia ikhlas ataukah tidak. Akan tetapi indikasi ikhlas diantaranya adalah dia senantiasa istiqomah di dalam ketaatan. Dia akan sama saja melakukan ketaatan baik di dalam keramaian ataukah dalam kesendirian. Kemudian yang ketiga adalah dia senang menyembunyikan amalnya. Kemudian yang selanjutnya dia tidak suka dipuji dan yang semisalnya. Itu adalah indikasi-indikasi tentang keikhlasan. Nah, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah kita telah selesai bab yang pertama daripada babul ikhlas. Ya, kita telah membacakan 13 hadis. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, ya kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Allahumma amin. Dan insyaallah pada majelis yang berikutnya, majelis ke-22, kita masuk kepada bab taubah, bab tentang taubat. Nah, demikian ikhwan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tinggal 10 menit ya. Lama berarti.